Choking atau tersedak adalah sebuah situasi ketika ada benda asing yang menyumbat saluran pernapasan dan menghalangi jalannya nafas. Pada orang dewasa, sering ditemukan kasus tersedak oleh makanan, sementara pada anak-anak yang tersering disebabkan oleh benda-benda seperti mainan maupun materi kecil lainnya yang terjangkau oleh anak. Fakta menunjukkan setiap tahunnya lebih dari 17.000 kasus choking terjadi di dunia. Pada tahun 2013, sekitar 4.800 orang meninggal karena choking. Choking yang tidak segera ditangani juga dapat menyebabkan kerusakan sel-sel otak, karena proses kerusakan sel-sel otak dimulai 4 menit setelah otak tidak mendapatkan oksigen. Dan buruknya, setelah 10 menit otak tidak mendapatkan oksigen, kerusakan otak sudah tidak dapat diperbaiki lagi. Berdasarkan National Safety Council, terdata bahwa choking menduduki urutan keempat dari penyebab kematian yang tidak disebabkan oleh penyakit. Kenali tanda-tanda choking sebagai berikut. Orang yang mengalami choking secara refleks akan mencengkram lehernya. Selain itu, mereka juga akan terlihat panik. Hal itu menyebabkan mereka sulit untuk berbicara, bahkan bernafas. Kemudian juga akan terdengar suara batuk yang disengaja dan terus-menerus sebagai upaya mengeluarkan benda asing yang menyumbat jalan nafas. Orang tersebut juga akan terlihat pucat, kebiruan, dan dalam jangka waktu tertentu akan kehilangan kesadaran. Jika kamu menemukan tanda-tanda seperti itu di sekitar kamu, jangan panik dan ikuti langkah-langkah berikut ini. Tenangkan orang tersebut dan teleponlah ambulan 116. Suruhlah orang tersebut untuk batuk dan berupaya mengeluarkan benda asing tersebut. Jika hal tersebut tidak berhasil, lakukanlah metode back blow, yaitu menyuruh orang yang tersedak untuk membungkukkan badan dengan kepala lebih rendah dari posisi jantung. Berdiri di samping orang tersebut, dengan satu tangan menopang tubuh bagian depannya dan tangan lainnya menepuk punggungnya di antara dua tulang bahu sebanyak 5 kali. Jika materi asing tersebut tetap masih menyumbat saluran pernafasan, lakukan metode Heimlich maneuver sebagai berikut. Rangkullah orang tersebut dari belakang dengan menyatukan tangan kita dan menahan tubuh orang tersebut pada bagian ulu hati. Berilah hentakan dari bawah ke arah dalam atas bagian rusuk. Lakukanlah kedua metode tersebut sebanyak 3 siklus sampai materi asing keluar. Apabila langkah-langkah tersebut tidak berhasil dan orang tersebut menjadi tidak sadarkan diri, lakukanlah metode resusitasi jantung paru. Namun, bagaimana jika Anda sendiri yang mengalami choking dan tidak ada orang di sekitar Anda? Jangan panik dan lakukan metode auto Heimlich dengan mencari sesuatu benda tumpul yang tingginya kurang lebih sejajar dengan perut Anda. Hentakan alat tersebut pada bagian ulu hati Anda sampai materi asing tersebut keluar. Sekarang kita telah mengetahui betapa bahayanya choking itu. Oleh karena itu, sebelum hal-hal tersebut terjadi pada diri Anda sendiri dan orang-orang di sekitar Anda, ada baiknya kita mengetahui hal-hal yang dapat kita lakukan untuk mencegah choking. Jangan makan sambil berbicara. Kunyah makanan sampai halus. Jangan masukkan makanan dalam jumlah yang berlebihan ke dalam mulut Anda. Jangan tertawa terlalu keras. Jangan menggunakan mulut Anda untuk menahan sesuatu. Selain itu, konsumsi alkohol yang berlebihan dapat menurunkan kemampuan Anda dalam mengunyah dan menelan. Sementara pada anak-anak, jangan memberikan anak-anak makanan dalam ukuran yang besar. Jangan membiarkan anak-anak berolahraga sambil menyimpan makanan dalam mulutnya. Jauhkan benda-benda asing yang berpotensi untuk ditelan oleh anak-anak kecil di sekitar Anda. Choking sering terjadi di sekitar kita dan sering dianggap sebuah masalah yang sepele. Padahal dampaknya sangat besar, merugikan, dan berakibat pada kematian. Oleh karena itu, cegahlah sebelum choking terjadi, dan bila terjadi, tanganilah dengan sigap dan tepat. Choki-choki, cara oke atasi choking.